Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radha Winjo Wicaksono, NIM 025043 dan hari ini saya akan mengerjakan UAS dari dosen pengampu saya, Bapak Panji Beksi, BSPMT perihal teknologi baterai, dan saya dari Prodi Teknologi Alat Berat, Prodi Teknik Alat Berat dari Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan membahas baterai dari Century Australia, baterai N180L EFB atau Enhanced Flooded Battery. Enhanced Flooded Battery sendiri ini adalah upgrade dari AGM ya. Dia diproduksi oleh Century Australia untuk keperluan heavy equipment, khususnya untuk yang N180L EFB ini untuk dump truck. Dia dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang memudahkan pengguna untuk memaksimalkan potensi dari unit itu sendiri. Seperti apakah spesifikasi dan juga fitur yang ada, yaitu yang pertama spesifikasinya seperti ini. Dimensinya ada 511 kali 222 kali 193 dan kali 215, jadi cukup besar. Terminalnya dia pakai yang standar terminal push seperti ini, serta dia voltsnya 12 volts dan cold cranking ampere atau ampere yang bisa dikeluarkan saat cranking dingin itu di 1100 ampere. Reserve capacity-nya itu ada di 370 menit dengan discharge capacity 185 ampere per jam. Jadi memang sangat besar. Beratnya ada di 47,50 kg dan selnya ini ada 6 seperti ini di seri. 6 sel ini di seri sedemikian rupa. Dan N180L EFB ini ada fitur-fitur selanjutnya, yaitu yang pertama dia punya carrying handle, jadi mekanik itu kalau mau handling aki itu lebih mudah. Setelah itu dia adalah enhanced flooded battery yang saya singgung tadi. Ini adalah pengembangan dari baterai AGM atau absorbed glass mat dengan polyflash pada plat untuk durability, jadi nggak gampang korosi pada plat-plat di dalamnya. Dia juga resistensinya itu lebih rendah, jadi dia konduktornya lebih baik dan pemakaian baterai ini bisa lebih maksimal. Kemampuan pulih dari deep discharge yang lebih baik. Jadi kalau kita memang terpaksa untuk melakukan deep discharge, kalau kita menggunakan unit, apakah semua kita kerjanya lama ataupun kita diperlukan untuk muter-muter, meskipun aki habis itu dia mampu untuk pulih lebih baik dari deep discharge. Dan cocok untuk kendaraan sistem stop start sederhana ya seperti dump truck serta dengan kebutuhan listrik yang tinggi. Nah, ini memang cocok banget dengan dump truck. Serta dia juga sudah punya flame arrestor. Flame arrestor ini adalah salah satu alat yang berbentuk seperti pil ini. Itu ada pori-porinya, jadi dia akan menghentikan api dan juga percikan, namun gas itu tetap bisa escape dari aki itu sendiri. Ini flame arrestor. Maintenance free berkat sistem shield battery, jadi baterainya ini tidak terbuka-buka, dia maintenance free. Lalu ada matrek. Matrek ini adalah salah satu fitur istimewa menurut saya, karena di sini ini ada matrek. Ini melindungi internal baterai dari vibrasi, dari getaran, karena ditambangin kan banyak getaran, jadi kita berikan matrek untuk mengurangi vibrasi. Serta ada state of charge indicator. Kita tahu untuk diagnosis di tempat aki ini nggak perlu pakai alat-alat yang terlalu banyak. Nah, ini juga banyak yang lainnya, namun kalau kita bahas satu-satu terlalu lama. Namun ini umumnya itu terlihat seperti ini, meskipun ini produk yang berbeda. Oke, setelahnya ini adalah bahan utama. Karena memang wajar, jadi Century Australia ini memiliki patennya sendiri untuk baterai, jadi mereka tidak meng-share secara umum perihal komponen-komponen apa saja yang digunakan. Jadi saya bahas bahan utamanya. Yang pertama yang pasti konduktor ini yang di sini ya. Ini untuk posnya, ini konduktor yang baik. Terus plastik polypropylene ini di sini. Ini untuk untuk casingnya. Dia plastik yang kuat dan tahan terhadap kimia. Serta ada plat timbal dengan lapisan polyester yang saya bahas tadi 2 kali, itu untuk mencegah korosi tambahan dalam sini, erosi tambahan dan menambah kestabilan internal. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah maintenance. Meskipun maintenance-nya sangat minimal, tapi lebih baik kita tetap menjaga baterai agar dalam kondisi prima. Yang pertama adalah menjaga kebersihan terminal dan baterai. Ya. Yang kedua adalah menggunakan kendaraan dengan rutin. Ini yang poin 1 dan 2 ini perlu ditekankan lagi, karena menjaga kebersihan ini kadang banyak yang lupa. Ya, karena kita kerja di tambang ataupun sawit itu memang keadaan kotor dan juga kadang dipakai kadang enggak, tapi memang harus ini dua-duanya. Hindari overcharge dan juga deep discharge. Sebisa mungkin itu jangan sampai overcharge dan juga deep discharge. Jadi kalau ngecas ya sewajarnya, kalau menggunakan sewajarnya juga. Gunakan tegangan maksimal 14,4 volt untuk charge, ya, jangan di atas itu. Pastikan kabel dalam kondisi prima dan sesuai spesifikasi. Kabel untuk charge, kabel untuk penggunaan itu semuanya yang bisa, kalau bisa itu yang prima. Tidak disarankan untuk mengganti sel, namun apabila diperlukan jangan diganti satu-satu. Jadi kalau memang perlu mengganti sel ini langsung diganti semuanya.
Lalu selanjutnya perihal safety, yang pertama pasti selalu gunakan APD, isolator listrik dan kacamata safety saat handling aki. Lepas perhiasan dan benda bersifat konduktor. Ya. Setelahnya jangan mengganti sel secara satuan, jauhkan dari api terbuka. Lakukan langkah-langkah isolasi energi yang sudah kita pelajari, serta gunakan pengisi daya dengan tegangan maksimal 14,4 volt dan jangan mengisi aki saat beku. Selanjutnya ada strukturnya. Strukturnya ini kurang lebih seperti ini ya, aki FB ya. Dia ada grid, lalu dia di sini ada positive plate, grid, negatif plate yang nanti akan jadinya seperti ini, negatif block dan juga positif block. Itu. Serta yang selanjutnya saya jelaskan adalah baterai manajemen sistem. Baterai manajemen sistem ini biasanya berupa chip untuk mengawasi, mengontrol dan juga mengoptimalkan kerja dari baterai. Umumnya berbentuk chip seperti ini. Ya. Dia memberikan indikator unit apabila aki perlu di maintenance dan juga memberikan kode-kode apabila aki dalam status-status tertentu. Dan yang selanjutnya juga ada contoh wiring specs. Ya, wiring specs ini meskipun kelihatannya agak nggak jelas, tapi umumnya di sini tuh kita diberitahu kayak suama untuk starting itu kabelnya warna hitam, dan juga ini ada juga diameter kabelnya itu berapa. Jadi kalau kita memang perlu maintenance atau kita perlu mengganti, itu tahu speknya seperti apa. Dan selanjutnya ada wiring skematik. Ini wiring skematik yang ada pada dump truck itu biasanya seperti ini. Ini untuk starting, dan ini dari negatif ke beban. Ini ignition switch untuk ke fuse, lalu mengaktifkan ini ke starter solenoid, starter control circuit, neutral safety switch ini yang untuk ini ignition switch serta starter relay. Nah, ini untuk menghidupkan mesin. Dan ini attachmentnya itu kan biasanya di dump truck kalau kita untuk mau loading dan unloading itu pakainya seperti ini. Nah, ini ada dua tempat untuk dia mengirim sinyal. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.